pensaksian yang baru saja kami alami tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, juga tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saat ini kondisinya anak kami ya, Abigail itu sudah, puji Tuhan, jauh membaik, baik dari lututnya maupun keadaan mentalnya saat ini. Puji Tuhan, semua berkat pertolongan Tuhan sudah jauh membaik. Jadi, tetapi saat ini masih perlu melakukan fisioterapi ya, fisioterapi yang rutin. Juga kami ini mengambil fisioterapi di luar dari rumah sakit, di sebuah klinik di daerah Pakuwiratan, yang tentunya fisioterapi itu berbayar. Dan harganya untuk kami lumayan ya saudara, lumayan cukup berat. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menolong, menyediakan tepat pada waktunya. Jadi kami ambil paket fisioterapi selama beberapa kali supaya lebih meringankan biaya yang harus kami bayar. Nah, lalu pada hari Jumat minggu lalu itu adalah fisioterapi terakhir. Jadi habis itu udah habis dan kami mau nggak mau harus perpanjang lagi ya, harus membayar lagi. Sedangkan pada saat itu memang uangnya nggak ada, belum ada. Lalu pas Jumat kemarin itu fisioterapi setelah selesai treatment fisionya, terapisnya nanya kepada saya, Bu, gimana untuk fisio selanjutnya, apakah tetap dijadwalkan seperti biasa atau bagaimana? Lalu saya dengan iman saya bilang, ya Pak, tetap dijadwalkan seperti biasa pada hari Jumat. Pada saat itu uangnya belum ada, dan uangnya cukup besar, ya mungkin sekitar 1 bulan gaji UMP Jogja. Jadi saya dengan iman mengatakan, ya besok bisa terapi. Lalu saya pulang sama Abigail sampai di rumah, ya kami berbincang-bincang. Kemudian bertanya kepada saya, nih emang kita bisa visio minggu depan? Saya bilang, ya kalau dilihat dari uangnya memang kita tidak ada, tapi saya punya iman. Kamu juga harus punya iman supaya Jumat depan bisa visio. Saya bilang, oke, iya, yuk, saya bilang, kita doa sepakat ya, kita doa sepakat, kita minta supaya nggak tahu gimana caranya Tuhan kasih makan buat kita. Lalu hampir setiap malam itu sebelum tidur ya, khususnya saya dan Abigail, kami berdoa sepakat untuk hal ini. Juga saya sering bilang sama Tuhan, kami ini belum ada uang untuk istri. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Entah gimana caranya, entah bagaimana jalannya, Tuhan pasti cukupkan. Lalu hari-hari berlalu ya, saya juga berpikir, saya nggak mau diam aja ya saudara. Saya nggak mau cuma kayak berdoa, tapi coba berusaha. Jadi saya berusaha juga, apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya. Kalau saya ingat anak saya Kelvin ini kan lagi jual beli motor. Lalu saya coba deh saya coba bantu iklanin gitu ya. Karena kebetulan saya punya beberapa media sosial, saya bisa pasang iklan di situ ya. Saya coba beberapa hari, dari hari Senin sampai hari Rabu, kok belum ada titik terang ya. Saya lihat kok juga ini Tuhan udah hari ini nih, padahal hari Jumatnya kami akan visio ya, jadwal visio kami hari Jumat jam 3 sore. Sampai di hari Kamis belum juga ada tanda-tanda ya.
tanda-tanda ada berkat atau ada apapun itu belum ada. Saya sampai bilang, Tuhan ini udah hari Kamis loh Tuhan, hari Jumatnya saya mau ke Sio, tapi uangnya tuh belum ada. Tapi saya masih percaya Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Lalu sampai hari Jumat pagi, ketika saya cek iklan-iklan di handphone, ada sih yang sempat nanya, sempat mau cek, tapi mau ngeceknya malam. Sedangkan jam 3 sore ini saya udah harus visio kan, kami udah harus visio. Terus gimana Tuhan ya? Ini kok belum ada uang di tangan. Tapi saya masih percaya, walaupun udah di sisa-sisa pasrah ya saudara, udah di titik pasrah. Saya bilang, cuman saya masih percaya, tapi saya pasrah. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan tolong. Kalau enggak, ya saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi kalau Tuhan tolong, saya udah janji saya minggu besok saya mau kasih kesaksian ini. Saya bilang gitu sama Tuhan. Lalu sekitar jam 10 di hari Jumat itu Bapak Gembala mau pergi kan. Terus saya bilang, kami juga nanti mau pergi, kami mau visio. Terus Bapak Gembala nanya, memang uangnya sudah ada? Belum, saya bilang. Terus gimana? Ya saya nggak tahu, saya bilang gitu. Saya cuma nanti tinggal terserah Tuhan, saya bilang gitu. Oke, terus Bapak Gembala pergi. Saya masih deg-degan ya saudara, karena saya belum batalin jadwal untuk terapi itu, saya belum batalin. Nah, lalu jadi sekitar jam 12 siang, tiba-tiba saya dapat telepon. Dan puji Tuhan, telepon itu merupakan ini ya, jawaban dari doa kami ya. Jam 12 siang itu ada yang telepon, dan dia bilang dia akan kasih berkat untuk ambil fisioterapi siang itu. Dan saya langsung ucap syukur. Saya berterima kasih Tuhan buat jawaban doa yang pas-pasan banget, yang jam-jamnya mepet banget. Saya percaya semua itu tuh udah diatur sama Tuhan ya. Tuhan yang mau lihat hati kita ini benar-benar percaya mengandalkan Tuhan apa enggak, walaupun udah di detik-detik terakhir ya. Rasanya deg-degan saudara, tapi saya percaya memang Tuhan itu luar biasa kuasanya. Nah, setelah jam 3 itu kami berangkat ke Sio. Setelah selesai sampai di rumah, kira-kira saudara mau tahu siapa yang telepon pada saat siang hari itu? Jadi ternyata yang telepon itu adalah anak saya, Elvin. Tiba-tiba dia tergerak untuk membantu membiayai terapi adiknya. Memang saya tidak pernah minta ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah minta sama dia. Cuma memang dia tergerak pada saat itu. Terus sore harinya itu, malam harinya ada orang ngecek motor ya. Ngecek motor ternyata masih belum deal. Sepertinya memang kayaknya tidak jadi gitu. Ya sebenarnya mungkin dia memang jodohnya bukan dari pembeli orang itu ya. Terus malam harinya saya bilang sama Dalton, terima kasih ya nak, saya bilang gitu. Kamu udah mau bantu kami gitu kan untuk membiayai terapinya adikmu, saya bilang gitu kan. Terus dia juga bilang sama saya, padahal nih saya tuh sebelumnya itu saya mau beli barang di sesuatu yang harganya kira-kira sama ya, untuk harga terapi adiknya. Tapi untungnya saya belum beli, kata dia gitu. Kalau saya udah beli kan uangnya jadi terpakai gitu kan. Untungnya saya belum beli, jadi saya bisa membantu, kata dia. Ya saya bilang sama dia, ya memang itu sudah jalannya Tuhan ya. Karena Tuhan bisa pakai segala macam cara yang kita nggak mikir akan itu orang yang nolong kita gitu kan. Kita berpikirnya dengan hal-hal yang lain, tapi ternyata ya pikiran Tuhan tidak terselami ya. Terus ternyata pada hari Sabtu paginya dia dapat Kelvin itu dapat WA dari orang.
dari pembeli. Dan tanpa banyak basa-basi, pembeli itu langsung deal. Padahal orangnya di Jakarta posisinya, yang di motor itu di Jakarta, tanpa ribet, tanpa sesuatu yang susah gitu ya. Dia langsung transfer uang, belum ngecek, belum lihat barangnya, dia langsung transfer uang. Mungkin biasanya kalau DP kan hanya sedikit ya saudara, ini lumayan ya, mungkin sekitar 25 atau 30% dia langsung transfer sama Kevin. Dia bilang dia akan ambil barangnya itu pada hari Senin. Terus saya bilang sama Kevin, saya bilang terima kasih ya nak, saya bilang gitu. Kamu sudah bantu kami kemarin, tapi kamu lihat hari ini Tuhan langsung balas kamu. Tuhan langsung kamu ganti. Tuhan langsung ganti apa yang udah kamu tabur kemarin dengan instan, saudara. Ya, walaupun mungkin bagi orang ya itu cuma hal kecil, tapi bagi kami itu luar biasa, saudara. Jawaban Tuhan tuh selalu tepat pada waktunya, nggak pernah kurang, nggak pernah kelebihan, tapi tepat pada waktunya. Ya, jadi pada saat itu juga Tuhan ganti apa yang sudah dia tabur kemarin. Dan saya percaya ya, kita semua yang mungkin saat ini sedang menanti ya pergumulan doa, pergumulan yang kita doakan, ya saya mau katakan tetap percaya, walaupun mungkin belum dijawab Tuhan, tapi kita percaya waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat ya. Jadi Tuhan mau juga terus mengajarkan kami untuk kami percaya walaupun belum lihat, walaupun belum ada uang, tapi dengan iman, dengan doa sepakat, Tuhan kasih mujizat buat kami. Amin. Kiranya kesaksian ini boleh